Perkenalkan, nama saya Haruman Abdul Ghani. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis yang ada di 5 tempat di Sumedang, Jawa Barat. Sumedang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Bandung. Tidak perlu berlama-lama lagi, berikut 5 tempat angker yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Gunung Kunci terletak tidak jauh dari pusat kota Sumedang, yaitu sekitar 500 meter dari alun-alun Sumedang ke arah barat. Di Gunung Kunci terdapat bangunan bersejarah, yaitu sebuah bangunan benteng peninggalan Belanda pada masa Perang Dunia Pertama. Benteng tersebut kini dijadikan sebagai objek wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Meskipun selalu ramai oleh para wisatawan, benteng tersebut tidak terlepas dari hal mistis yang selalu dirasakan oleh para pengunjung atau wisatawan. Konon, pada zaman Belanda dulu, benteng tersebut dijadikan sebagai benteng pertahanan dan tempat penyiksaan untuk para pejuang-pejuang lokal. Tentu saja sudah banyak nyawa yang melayang di lokasi tersebut, sehingga arwah-arwahnya bergantayang hingga saat ini. Kesan mistis memang selalu dirasakan oleh para pengunjung ketika berada di dalam benteng tersebut, mulai dari ruangan yang lembab, gelap, dan bau amis yang sangat menyengat. Gangguan makhluk halus juga sering dirasakan oleh para pengunjung, mulai dari sosok hantu wanita yang kerap kali ikut berfoto, suara derap langkah kaki para tentara. Masyarakat setempat memberikan saran kepada para pengunjung agar selalu bersikap sopan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif supaya terhindar dari gangguan makhluk tersebut. Jembatan Cincin merupakan jembatan peninggalan Belanda yang terletak di Cikuda, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jembatan Cincin dibangun oleh perusahaan kereta api milik Belanda pada tahun 1917 yang dibangun tepat di atas persawahan milik warga. Jembatan ini difungsikan untuk menghubungkan wilayah Jatinangor ke Rancaekek guna mempermudah pengangkutan masyarakat dan hasil bumi pada waktu itu. Jembatan ini memberikan pemandangan indah dan udara yang segar. Namun, di balik itu semua, terdapat hal mistis yang kerap kali dirasakan oleh para warga sekitar. Mulai dengan suara aneh, bau-bauan yang selalu tercium, dan sosok wanita yang selalu menampakkan wujudnya. Menurut cerita warga sekitar, sosok wanita yang kerap kali menampakkan wujudnya tersebut, konon wanita itu meninggal dengan cara melompat dari atas jembatan karena merasa malu akibat hamil di luar nikah dan pasangan lelakinya tidak mau bertanggung jawab. Sosok wanita tersebut kerap kali menampakkan wujudnya kepada masyarakat yang melintas di jembatan tersebut pada malam hari. Bukan hanya itu saja, sosok wanita mistis itu sering meminta bantuan kepada masyarakat yang lewat di jembatan untuk mencarikan laki-laki yang telah menghamilinya di masa lalu. Tidak sedikit juga orang-orang yang melintas di jembatan tersebut. Tidak sedikit juga orang-orang yang melintas di jembatan tersebut selalu merasakan hal aneh, seperti merasakan adanya yang menjegal kaki, padahal di jalan tersebut tidak terdapat akar maupun batu-batuan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melintas di jembatan tersebut, selalu berhati-hati dan tidak melamun. Menara Loji adalah menara lonceng dengan gaya arsitektur kebangkitan gotik yang terletak di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1800-an oleh Baron Braud, tuan tanah yang memiliki kebun karet seluas 962 hektar. Pada zaman dahulu, menara ini dijadikan sebagai penunjuk jam bagi para pekerja. Lonceng yang ada di menara tersebut selalu dibunyikan pada pukul 5 pagi sebagai tanda bagi para pekerja untuk memulai pekerjaannya. Kemudian dibunyikan kembali pada pukul 10 pagi sebagai penanda untuk para pekerja untuk mengambil getah yang telah terisi penuh pada mangkok tersebut. Terakhir, lonceng tersebut dibunyikan pada pukul 2 siang sebagai penanda untuk para pekerja untuk pulang. Saat ini, Menara Loji
dijadikan sebagai objek wisata yang memiliki taman yang sangat cantik dengan dinamakan Taman Loji. Banyak sekali pengunjung atau wisatawan untuk sekedar menikmati dan berfoto-foto di sekitar menara. Namun, di balik keindahan tersebut, selalu tersimpan cerita mistis yang kerap kali dirasakan oleh para pengunjung atau para warga sekitar. Para pengunjung kerap kali merasakan gangguan para makhluk halus ketika berada di sekitar menara. Konon, banyak kejanggalan yang terjadi pada saat di dekat menara, baik siang maupun malam hari. Konon, salah satu makhluk halus yang kerap kali menampakkan wujudnya, yaitu seorang pria Belanda yang sedang menunggangi kuda. Bendungan Jati Gede terletak di Kecamatan Waduk, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini telah lama direncanakan bahkan pada masa zaman Hindia Belanda. Tetapi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan waduk ini berhasil diselesaikan dan diresmikan pada tahun 2015. Namun, dari awal diresmikan, banyak cerita misteri Waduk Jati Gede ini yang tersebar di kalangan masyarakat. Bahkan di dalam waduk ini digadang-gadang adanya makhluk gaib berupa ular sepanjang 4 km yang membentang dari Kecamatan Waduk ke Kecamatan Dharmaraja. Luasnya bendungan ini menjadikan tempat tinggal bagi spesies hewan, khususnya ular. Dan sebagai masyarakat percaya adanya ular sepanjang 4 km yang membentang dari Kecamatan Waduk ke Kecamatan Dharmaraja. Tetapi keberadaan ular tersebut masih menyimpan misteri hingga saat ini, karena tak seorang warga pun yang melihat keberadaan ular tersebut. Makhluk gaib berikutnya yaitu adanya buaya putih. Buaya putih tersebut merupakan buaya jelmaan jin, dan sebagai masyarakat mengaku pernah melihat buaya tersebut. Tetapi keberadaan buaya tersebut perlu dipertanyakan, karena masih banyak orang yang belum percaya adanya buaya tersebut, dan keberadaannya pun masih menjadi misteri. Sosok kedua makhluk gaib tersebut hingga saat ini masih menjadi cerita belaka, karena keberadaannya yang saat ini tidak pernah terlihat. Jalan Cadas Pangeran merupakan jalan penghubung antara kota Sumedang dan Bandung. Jalan Cadas Pangeran memiliki kontur jalan berupa tanjakan, tikungan tajam, dan sisi jalan menjulang tebing yang sangat curam. Jalan Cadas Pangeran dibangun atas inisiatif Gubernur Belanda pada saat itu yang dinamakan dengan Dendels. Dinamakan dengan Cadas Pangeran karena struktur jalan yang berbatu cadas. Penamaan Pangeran sendiri tidak terlepas dari kisah heroik seorang Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kusumadinata IX atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kornel. Pada saat pembangunan jalan tersebut, banyak pekerja yang meninggal akibat kelelahan, terserang penyakit, malaria, dan diserang oleh binatang buas. Menurut para warga sekitar, arwah dari pekerja tersebut masih bergentayangan dan menghantui kepada para pengguna jalan yang melintas di wilayah Cadas Pangeran tersebut. Hal mistis lainnya pun kerap dirasakan oleh para pengguna jalan. Salah satu kisah mistis Cadas Pangeran yang terkenal saat itu yaitu adanya sosok penampakan gadis di tepi jalan. Konon sosok tersebut melambaikan tangan untuk meminta tumbangan kepada para pengendara yang melintas. Kebanyakan korban gadis misterius ini yaitu para lelaki. Mulanya ia berinteraksi dengan malu-malu, hingga gadis memulai aksinya meminta untuk diturunkan di suatu tempat. Di sanalah gadis ini memulai aksinya untuk menghabisi korban. Menurut penuturan masyarakat setempat, jasad pria yang naas itu dibuang di dasar jurang. Namun jika korban beruntung dan nyawanya tidak akan direnggut oleh gadis tersebut. Meski demikian, biasanya mereka yang masih hidup ditemukan tidak waras. Itulah 5 tempat angker di Sumedang, Jawa Barat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.